Episode terbaru channel Zona Chelsea Indonesia hari ini akan membahas beberapa kabar terkini dari Chelsea. Mulai dari preview pertandingan EPL Game Week ke-26 di mana The Blues akan mengusung misi pembalasan melawan Leeds United. Lalu pembahasan yang kedua yaitu tentang progres pemain-pemain yang sedang dipinjamkan oleh Chelsea. Siapa-siapa saja yang berhasil menunjukkan aksi impresif yang akan berbuah untuk memperkuat The Blues di musim depan. Dan pembahasan yang terakhir pada episode ini adalah update terbaru dari saga transfer Julian Alvarez yang lagi-lagi ada pemberitaan bahwa sang ujung tombak asal negeri Tango tersebut semakin mendekat ke London Biru. Seperti apakah ulasan selengkapnya? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Premier League Game Week ke-26 akan berlangsung pada hari Rabu tengah pekan nanti. The Blues yang sedang dalam momentum bagus di Liga akan bersiap menjamu sang tamu Leeds United yang baru merasakan satu kali kemenangan dari 3 laga yang sudah mereka lewati. Persiapan Chelsea sendiri, selain modal kemenangan 4 kali secara beruntun di Liga, kekuatan The Blues juga akan semakin bertambah seiring telah fitnya kembali sang kapten mereka, yaitu Reece James. Reece James yang secara mengejutkan tak bisa tampil membela Chelsea di 2 pertandingan terakhir kala bertemu Arsenal dan Wolverhampton Wanderers. Namun sang kapitano kini diprediksi sudah bisa diturunkan sejak awal pada laga Rabu dini hari nanti. Seperti inilah prediksi susunan pemain yang akan diturunkan Liam Rose Senior menjelang menghadapi Leeds United menurut Zona Chelsea Indonesia. Menggunakan formasi 4-2-3-1, Robert Sanchez sudah pasti akan mengisi posisi penjaga gawang. Reece James sebagai bek kanan, lalu Wesley Fofana, Trevoh Chalobah sebagai duo center back, dan Marco Kurela sebagai left back. Double pivot akan diisi oleh Enzo Fernandez dan Moises Caicedo, lalu Pedro Neto di sayap kanan, Alejandro Garnacho di sayap kiri, Cole Palmer sebagai attacking midfield, dan Joao Pedro sebagai striker. Sementara jika kita mengulas kekuatan tim tamu, skuad asuhan Daniel Farke juga telah kembali diperkuat oleh pemain-pemain andalannya. Seperti inilah prediksi susunan formasinya menurut Zona Chelsea Indonesia. Menggunakan formasi klasik 3-5-2, Karl Barlow akan mengisi penjaga gawang. 3 bek sejajar akan diisi oleh Jaka Bijol, Joe Rodon, dan Pascal Struijk. 5 pemain tengah akan diisi oleh Jayden Bogle, Ao Tanaka, Ethan Ampadu, Brandon Aronson, dan Gabriel Gudmundsson. Lalu 2 pemain depan akan diisi oleh Noah Okafor dan Dominic Calvert-Lewin. Daniel Farke juga masih memiliki pemain-pemain berpengalaman di level Premier League lainnya seperti Daniel James dan Sean Longstaff yang bisa menjadi amunisi tersembunyi untuk bisa dimanfaatkan oleh sang manajer asal Jerman. Seperti yang sudah dibahas di awal video, The Blues memang sedang mengusung misi balas dendam pada laga Rabu dini hari nanti. Kita semua tahu, pada pertemuan pertama di musim ini yang berlangsung di kandang Leeds United Elland Road, Chelsea terpaksa takluk secara memalukan dengan skor 3-1. Ketiga pencetak gol, yaitu Jaka Bijol, Ao Tanaka, dan Dominic Calvert-Lewin, mereka bertiga dalam kondisi fit untuk bertemu Chelsea kembali, dan ini bisa menjadi alarm berbahaya untuk The Blues. Yang membuat para fans Chelsea geram dengan Leeds United dan mengusung misi balas dendam adalah
bukan hanya karena kekalahan 3-1 tersebut, namun bagaimana tim sosial media Leeds United yang telah mengolok-olok Chelsea setelah kekalahan itu. Saling sindir di sosial media di antara kedua klub ini memanglah bukan kali yang pertama. Pada tahun 2022 lalu, ketika Leeds United terdegradasi, Chelsea membalas sindiran Leeds United yang lebih dulu mengejek Chelsea. Lalu berselang 3 tahun kemudian, tepatnya 4 Desember tahun 2025, Leeds United kembali melakukan ejekan kepada Chelsea setelah mereka menang dengan skor 3-1. Merespon hal tersebut, dan meskipun jalannya tidak akan mudah, baik itu para pemain Chelsea, staf pelatih, staf yang ada di stadion, penonton yang menonton secara langsung, mereka semua harus bersatu dan memberikan effort lebih dari 100% untuk mengalahkan Leeds United agar admin sosial media Chelsea bisa membalas ejekan dari Leeds United. Kalau menurut kalian Blues, mampukah Chelsea mengalahkan Leeds United pada hari Rabu nanti? Berapakah prediksi skornya menurut kalian? Jangan lupa tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu progres dari pemain-pemain pinjaman Chelsea. Selain memantau pemain-pemain incaran mereka untuk dibeli pada bursa transfer musim panas nanti, tim scouting Chelsea beserta sporting director juga akan bekerja memantau progres dari pemain-pemain mereka yang sedang disekolahkan ke klub lain. Manajemen Chelsea akan mengevaluasi manakah pemain yang layak untuk diikutsertakan ke tim utama, lalu pemain mana yang masih harus dipinjamkan lagi atau bahkan dijual ke klub lain. Mulai dari Nicolas Jackson, setelah sukses membawa Senegal menjadi juara AFCON, Nico Jackson telah kembali bermain membela Bayern Munich, baik itu di ajang UCL atau di Bundesliga. Setelah kepergian Enzo Maresca sebagai manajer Chelsea, masa depan Nico Jackson bersama The Blues masih menjadi tanda tanya besar. Apakah pria berusia 24 tahun itu akan kembali berseragam Chelsea di musim depan, atau justru akan dijual, mengingat striker The Blues di musim depan akan diisi oleh Liam Delap, Joao Pedro, dan Emmanuel Emega. Lalu yang kedua ada nama Omari Kellyman yang memperkuat Cardiff City di ajang League One atau kasta ketiga sepak bola Inggris. Omari Kellyman berhasil tampil luar biasa bersama The Bluebirds dan membantu mereka menduduki peringkat 1 sementara League One di musim ini. Besar kemungkinan di musim depan nanti, pemuda berusia 20 tahun ini akan kembali dipinjamkan lagi. Namun kali ini akan diusahakan dicari tim yang berada di divisi Championship atau bahkan sesama tim di Premier League, mengingat progres yang ia miliki bersama Cardiff City semakin meningkat. Selanjutnya ada nama Diego Moreira. Pemain ini memang sebenarnya tidak termasuk ke dalam pemain yang sedang dipinjamkan oleh Chelsea, karena status Diego Moreira adalah milik RC Strasbourg. Namun jangan lupa, The Blues memiliki opsi buyback, di mana Chelsea bisa mengaktifkan klausul tersebut untuk membawa pulang Diego Moreira yang tampil sangat impresif bersama RC Strasbourg di musim ini. Untuk nama-nama pemain pinjaman lain seperti Aaron Anselmino dan David Datro Fofana yang belum merasakan menit bermain yang banyak, sehingga tidak ada data valid untuk dibahas lebih lanjut. Lalu ada nama Kendry Paes yang baru saja bergabung dengan River Plate, juga tentu saja tak bisa banyak untuk dibahas. Sedangkan nama Mike Penders sudah pasti kiper jangkung asal Belgia ini akan menjadi bagian dari skuad Chelsea di musim depan tanpa perlu dievaluasi lebih lanjut lagi karena performa yang sedang dan sudah ia tampilkan untuk menjaga gawang RC Strasbourg. Bagaimana menurut kalian Blues?
Apakah Chelsea harus mengaktifkan klausul buyback dari Diego Moreira? Tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu update terbaru dari saga transfer Julian Alvarez. Ada sedikit perkembangan baru dari saga transfer striker Atletico Madrid Julian Alvarez. Jika di episode beberapa hari yang lalu, Zona Chelsea Indonesia pernah membahas dengan mengutip pemberitaan ESPN Argentina yang mengabarkan perwakilan sang agen Julian Alvarez juga ikut hadir menyaksikan pertandingan Arsenal melawan Chelsea. Perkembangan terbaru kali ini adalah, menurut laman berita Team Talk, Chelsea disebut-sebut menjadi kandidat terdepan sekaligus terfavorit untuk bisa mendaratkan Julian Alvarez ke London Biru. Jurnalis ESPN asal Argentina yang bernama Jorge Barafale semakin menguatkan pemberitaan tersebut dengan membeberkan sebuah opini bahwa hanya Chelsea lah yang secara diam-diam bergerak maju untuk mendapatkan tanda tangan Julian Alvarez. Jorge Barafale bahkan menegaskan bahwa Barcelona dan Arsenal memang tertarik kepada La Arana, namun hanya Chelsea lah tim yang sejauh ini sangat serius kepada Julian Alvarez. Semoga kabar ini semakin benar dan menjadi kenyataan bahwa Julian Alvarez akan resmi berseragam biru Chelsea di musim depan. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.